Oke, lur kandhani. Janjane ente setuju ra nek misale John Herman sing dadi pelatih timnas Indonesia. Soalnya dalam 24 jam berita tentang penunjukan pelatih timnas Indonesia itu condong ke John Herman daripada Giovanni Van Bronckhorst. Sampai ada berita nek John Herman ki menolak dua tim dari CONCACAF dan lebih memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Yuk kita bedah John Herman sebenarnya api kayak apa sih pelatihnya, dan apa formasi secara teknis gue pas ora karo timnas Indonesia aja nih. Yuk pas bareng ya. Oke. John Herman dia kelahiran Inggris ya, kelahiran Inggris. Dia pernah jadi pemain juga, tapi pemain amatir, jadi tidak pernah jadi pemain profesional. Nah, terus karir pelatihannya dia masih muda. Nah, tak jam berang apa ya, tak jemben apa karir kepelatihannya ya. Sebelum melatih Kanada Putra, dia pernah melatih timnas putri juga. Timnas putri yaitu timnas Selandia Baru. Itu tahun 2007 sampai tahun 2011. 2007 sampai 2011, dan 2007 dan 2011 itu membawa Selandia Baru masuk ke Piala Dunia. Selandia Baru wanita ya. Kemudian Olimpiade pertama tahun 2008 timnas putrinya. Kemudian Oceania tahun 2008 dan 2010. Nah, prestasi neng go Selandia Baru. Terus nang timnas putri Kanada U20 pertama kualifikasi Piala Dunia 2010-2014, medali perunggu Olimpiade 2012-2016, kemudian perempat final Piala Dunia 2015. Kanada Women peringkat tertinggi FIFA. Jadi saat itu nomor 4 tahun 2016. Nah, terus di tahun itu sampai 2016 itu pernah jadi calon pelatih terbaik FIFA, nominasi pelatih terbaik FIFA tahun 2012, tahun 2015, kalau tahun 2016. Itu karir kepelatihan sebagai pelatih timnas putri ya. Nah, setelah timnas putri terus ke timnas putra Kanada. Di timnas putra itu cuma Kanada saja. Itu tahun 2018 sampai tahun 2023 ya. Dan prestasinya itu sangat mentereng. Secara CV pelatih sebagai pelatih tim nasional itu sangat mentereng karena membawa timnas Kanada masuk Piala Dunia setelah 36 tahun lamanya. Masuk Piala Dunia tahun 2022 kemarin pas di Qatar ya, yang juaranya Argentina. Ya, kemudian dengan rekor tidak terkalahkan 17 pertandingan lur. Keren ya. 2021 sampai 2022. Kanada dijadikan John Herman ini peringkat tertinggi FIFA sepanjang masa, yaitu peringkat 33 dunia lur Februari 2022. Dan ini nih yang sangat menarik nih. Selama Herman berjumpa dengan timnas dari Asia itu 2 kali ketemu, 2 kali menang. Lawannya Jepang karo Qatar. Wih, ini yang akan jadi lawan-lawan kita di Asia ini ya, Asia, Jepang dan Qatar ini. Jadi John Herman ini pernah membawa Kanada mengalahkan mereka. Wah, ini poin plus sih menurut saya sih. Dan final Liga CONCACAF 2023. Nah, itu karir kepelatihannya lur. Dan kalau gajinya itu kalau nggak salah itu sekitar 850 juta sebulan. Nah, naik setahun ya dia hitung dewek lah, mumet. Sekitar pirang miliar ini lah, 12 miliaran ya kayaknya ya. Nah, itu John Herman. Nah, dibandingkan dengan Van Bronckhorst itu jauh lebih murah. Karena Van Bronckhorst kalau nggak salah 1 tahun 130 miliaran. Kan jauh banget tuh. Ya apalagi sekarang kondisi keuangan PSSI lagi kembang kempis setelah kemarin bayar Clifford dan gerbongnya, kemudian
ini masih melunasi STY nyicil. Jadi lagi langka duitnya. Makanya nyari yang sing murah, sing apik ya, kabeh-kabeh sing gelem ya, yang dilalak moga bae Herman gelem. Tapi ya itu lur, namanya kita kan sebagai supporter ya, pengennya sebenarnya support ya, tapi kurang greget sekarang sih kalau mau menunggu pengumuman pelatih timnas, kurang greget karena ya proses yang kemarin itu ya masih di hati itu masih nyelekit ya, masih nyelekit di tengah jalan diputus, waduh, terus gagal lolos Piala Dunia, itu masih rasanya masih membekas ya, susah untuk dilupakan. Tapi ya kita coba untuk menerima, misal pun nanti benar John Herman daripada Giovanni Van Bronckhorst itu ya kita dukung sepenuhnya ya lur ya, tapi tanpa proses-proses lagi. Harus nanti Maret itu ya, pertama Maret itu FIFA Series nanti ada 3 lawannya ya, nggak tahu pokoknya dari seluruh federasi, ada CONCACAF, ada Eropa juga ya, kemudian dari Afrika ya, yaitu nanti campur-campur, mungkin dari Oceania juga. Nah itu nanti di situ Maret itu pelatih ini akan menunjukkan tajinya bagaimana. Nah terus secara teknis itu tadi kan kali pelatihannya. Sekarang secara teknis John Herman itu mengusung formasi 3 back. Wah, cocok ya lur. Cocok lur. Soalnya kita dari ya dibentuk Sintayong sudah lama dengan 3 back. Terus kemarin Patrick 4 back, ajur ya. Pertandingan pertama lawan Australia lihat jadi 4 back, ajur. Karena apa? Ya karena secara pemain kualitas pemain ya, kita memang cocoknya pakai 3 back. Sudah itu klop wis. Dan kemarin juga sudah terlihat indikasinya sih, kalau teman-teman itu memperhatikan ya, waktu Coach Indra Safri lawan Mali, pertandingan pertama pakai 4 back, pertandingan kedua pakai 3 back, dan hasilnya lebih bagus yang pakai 3 back ya, walaupun di AFF jeblok. Itu nggak tahu saya kenapa bisa jeblok. Di AFF di SEA Games. Nah pokoknya yaitu indikasinya 3 back ya, mungkin nanti akan diselaraskan semuanya jadi filosofinya Indonesia nanti pakai 3 back. Nggak tahu nih, nanti akan memicu kontroversi pro kontra, jelas. Tapi kita punya winger yang cepat-cepat, jadi wingbacknya bagus-bagus ya, formasi ini ya cocok aja sih. Kita punya back tengah yang banyak, dan ada Itses, ada Kevin Dix di situ yang main di liga teratas, Serie A dan Bundesliga. Ada Hilgers di Eredivisie. Ya kita sangat mumpuni sih untuk 3 back ini. Apalagi tengahnya sudah sangat baik. Ivar Jenner makin berkembang, Tom Haye makin bagus. Strikernya Ole Romani sudah mulai, touch-nya sudah mulai dapat. Marcelino ini yang sudah mulai dapat menit di Trentin. Tinggal pemain-pemain lain ayo berlomba untuk mendapatkan hati John Herman kalau jadi pelatihnya John Herman ya. Sekarang gimana lur pendapatnya ente pada ya dengan CV John Herman, dan juga secara formasi, secara permainan, teman-teman bisa lihat di YouTube langsung ya waktu melatih timnas Kanada. Kalau menurut saya sih ya bagus lah. Di Sokong juga mereka hampir starting line up-nya itu 90% diaspora, maksudnya bermain di luar, di Eropa. Apalagi wingback kirinya itu main di Bayern Munchen, strikernya main sekarang di Juventus ya. Itu ya wajar sih kalau misal mereka cepat untuk naik peringkatnya. Tapi semoga saja bisa membawa timnas Indonesia lebih bagus lagi peringkatnya, dan ya pertama ya juara AFF dulu lah sebagai pembuktian dan obat pecinta timnas Indonesia. Oke. Kalau menurut ente cocok ora lur ya John Herman jadi pelatih timnas Indonesia? Tulis di kolom komentar dan ajak kalian follow ya. Oke, sip.